Oke, jadi dari peserta kelas sudah jelas ya, kita aktor admin dan kurikulum ya, kalau kita lihat di coding ya. Jadi kita pengen tahu ini menunya ya, underscore peserta kelas, kita pantau di indeks ya. Itu dia Ya, ngelinknya kemana ya, dia ngelinknya kemana. Ya, di sini tadi indeks ya. Di sini ada controllingnya di sini. Ini dia. Underscore ya. Dia di folder peserta kelas underscore peserta kelas ya. Peserta kelas. Dah hilang ya. Hilang dia. Kita open lagi aja. Oke, peserta kelas underscore peserta kelas. Nah, gini ya. Oke. Di sini ya, ditentukan nih, jika dia seorang admin atau C status kurikulum. Jadi C status. C status itu ditangkap. Ya, statusnya admin atau kurikulum. kolom. Oke, sehingga nanti kalau ini kita klik, maka dia akan beralih ke sana ya. Nanti ini muncul daftar siswa yang belum ada nih. Betul. Itu pasti Betul, betul. masuk ke sini ya, sesuai dengan kelas yang kita pilih di depan. Ya, di sini nggak bisa ubah ya, karena dia one to many. Jadi adanya dihapus, saat dia dihapus nanti dia muncul di sini. Contoh nih kelas 7.1 nih si Beatricia. Si Anhar Goldi saya hapus ya, misalkan ya Anhar Goldi saya hapus. Kelas 7 ya. Kemudian Anhar Goldi hilang ya di sini ya. Ya, Tapi hilang. aduh, 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 bentar, bentar. Ini kayak kabur ini. Oh ya ya, sorry. Ini nih kabur ini, benar ya. Ini kabur dia, benar. Dia tadi peserta kelas, rumus hapusnya kabur. Tunggu kita tes tadi ya. Peserta kelas. Loh, di mana peserta kelas tadi? Oh, di depan ya, di depan rekan-rekan. Di depan dia nih. Oke, bentar ya. Peserta kelas hapus ya. Oke, ID PK. Di sini harusnya ada ID kelas ya. Dia nangkap ID sebabnya. Kita ulangi lagi peserta kelas. Oke. Aduh, 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 aduh. Ini kenapa nih? Ada yang konslet. Oke, kita hapus ya. Peserta kelas ada yang error nih. Siswa, oke. Peserta kelas. Loh, 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 loh. Bak bulur ya. Bentar, kita cek dulu. Kurawal-kurawal. Itu dasarnya adalah div ya. Div ketemunya di div. Div tutup oke. Kemudian jumlah ya. Eh, tampilkan data siswa yang aktif, oke. Terus dicek di tahun ajaran. Oh ini ya, tahun ajaran ini ID tahun ajarannya. ID tahun ajaran dapat dari mana tapi? Global dong harusnya ya. Agit ID tahun ajaran ini. Kok ini kok rusak ini? Rusak ini. Kenapa ini rusak? Kita cek bentar. Kalau dia belum ada, muncullah namanya. Betul. Ini kenapa nih? Coba nih saya balikin dulu.
Loh. Kalau ini nggak ada. Ini bener nih, cuman dia saat ada ya bermasalah ya. Oke, tunggu sebentar. Ini TR ini milik siapa TR ini ya? TR-nya mengacaukan ini ya. Oke. Oh iya ini. Kok ada di sini nih peserta kelas ini kayaknya kehapus ini tadi nih. Wow. Ya ini kayak kehapus nih, Ren. Kehapus nih kayak ini. Karena dia tiba-tiba ada di sini. Form isiannya hilang. Tunggu sebentar. Ini mestinya nggak ada ya. Mestinya ini nggak ada ini. Nah, mestinya ini nggak ada kalau perlu. Oke, seperti ini mestinya nih ya. Oke. Tadi hilang satu ya. Saya klik lagi coba Ya, peserta kelas. Tadi tinggal siapa? anak itu Batrisya. Oke, jadi di sini nambah satu nih siswa yang belum kesimpan, betul? Betul. Nah, kalau kita mau nambah, misalkan ya, mau nambah, klik simpan, maka siswa ini muncul di kelas tuh 7. 7. Oke, jadi tapi kalau dia mau di kelas yang lain gimana? Ya kita klik peserta lain dulu. Mau di kelas 9 nih, mau kita setting, diklik ke kelas 9 muncul nih. Ini intinya siswa yang belum dapat ruangan nih. Hmm, ya. Siswa yang belum dapat ruangan. Ya, kita masukin dia ke kelas 9 ya, si Anhar Gold ini ya. Kelas 9 coba simpan. Ke kelas 9 ya. Masuk nggak dia? Tadi namanya siapa? Anhar. Anhar Goldi ya. Anhar Goldi. Duh, masuk kelas 8. Wah, ini nyasar ini. Coba bentar, kita cek bentar. Ini ada kesalahan. Coba kita cek lagi. Kita edit data ini. Dia masuk kelas 8 ya. Coba bentar, peserta kelas nyasar ya, nyasar bahaya kalau nyasar itu. Coba ID kelasnya nggak ada di sini. Oh, ID kelasnya nggak ada ya. Kita tambahin ID kelas di sini. ID kelas. Saya cek bentar ya. ID kelasnya ada di atas ya. ID kelas turun ke bawah. Masuk. Ya, betul. Coba kita edit lagi ya. Ini kelas 81. 81. Habis ya. Habis. 81 ini dia ada 2 siswa. Anhar Goldi ya, saya hapus lagi. Oke, Anhar Goldi saya hapus lagi. Ini saya klik ini. Ya, ini kan data masuk kelas 8 ya. Ya, 8. Kelas 9. Nah, berarti kita mundur ke depan, naik ke kelas 9. Ada 2 orang ya. Ini kelas 9 betul? Betul. Masukin ke kelas 9 ya. Anhar Goldi. Oke, dia nanti masuk ke kelas 9 ya, betul. Ini misalkan misalnya dia mengulang. Anhar Goldi kelas 9 simpan. Masuk. Ya, kelas 3 orang ya, ada Anhar Goldi. Ya. Jadi ini kosong lagi nih, ya. Ini kosong lagi nih. Ini terakhir ya, sisa tadi maksudnya ya. Oke. Ya. Ini bagusnya sih kalau pengen cepet kita kasih tombol juga di sini ya. Jadi nggak perlu ke depan lagi kali ya. Oke. Kalau gitu ini kita atur lagi, tambahin fungsi ini di bawah tombol print. Di bawah tombol print. Nah, ini dia. Ya. Jadi di sini dia bisa langsung ngatur nih. Dia bisa ngatur di sini nih. Ya, dia bisa atur. Bisa ngatur. Ini apa nih data peserta kelas 1 siswa Anhar Goldi? Tunggu sebentar, ini nyampah ini. Anhar Goldinya ada 2 ya.
Peserta kelas, Mbak. Peserta kelas Anhar Goldinya ada 2. Mengulang ya, ID 9. Iya. Bukan Anhar Goldi itu tadi ya, 501. 501. Oh, ini data lama. Satu. Ini data lama itu dia nyampah nih. Ini saya buang aja nih. Karena dia nggak masuk ke kelas mana-mana nih, 503. 503 kita masukin aja ke kelas 9 aja. 503 belum ada ya. Jadi kelas 9 Belum. ada 4 orang nih. Kelas 9 ada 4 orang. Oke. Ya. Jadi kalau kita mau ngedit kelas 9, klik aja tombol ini langsung naik ke atas dia. Ya, di sini. Kelas 9 masukin siswanya siapa aja ya. Jika ada bank siswa nanti dia akan muncul di sini. Muncul. Bootstrap button. Jadi gini, kalau bisa tombol-tombol tuh dikasih warna-warni kayak gini nih. Ya, contoh gini ya. Contoh kita di halaman peserta kelas nih. Ada tombol ya, cari tombol. Tombol tuh cirinya apa? Searching aja boleh. Intinya di submit ya di sini. Tambahin kelas. Kelas primary sama tombol batal ya. Batalnya itu kita kasih tombol apa ya? Batal secondary ya atau warna warning aja ya, warning. BTN menu warning. Jadi agak berwarna lah tuh ya, agak berwarna. Oke, Iya. diklik. Nah, ini juga nih. Oke, ini udah ya. Klik ini misalkan, atau klik siswa misalkan. Nah, ini kan kurang berwarna nih ya. Saya kasih contoh di pengguna ya. Silakan nanti buka link ininya. Pengguna ya, coba kita kasih contoh lagi di pengguna. Supaya agak hidup-hidup dikit lah ya. Walaupun kita konten tapi latihan untuk ngerapikan. Oke, ini sama warning ya, warning warna kuning atau danger warna merah. Oke, ini primary, yang ini namanya bebas sih kelasnya di mana aja ya. Danger. Oke. Ya, bagus merah kayaknya sih. Kebayang ya? Oke, Bayang. admin sudah aman, saya kira nggak ada masalah. Ini syaratnya login dia harus ini ya, harus apa? Harus aktif ya. Aktif. Sama admin diubah. Tidak aktif maksudnya apa? Dia lagi cuti ya. Takutnya akunnya dipakai orang lain, salah kan? TK dan KR. Oke, coba kita login ke tata usaha. Tata usaha itu apain menunya? Dia melihat data siswa, oke. Dia melihat data kelas, oke. Daftar peserta kelas tadi ya, sama ya, normal, nggak ada masalah. Ini juga nggak ada tombol ya. Tata Nggak usaha ada. nggak ada ya. Iya. Dia hanya pengen pembayaran SPP. Oke, kelas 7. Loh, ini tata usaha ngapain tugasnya? Konfirmasi. Oh, bayar SPP ya, konfirmasi juga ya. Ya, konfirmasi. Dia atau dia orang bayar ke dia atau konfirmasi ya. Konfirmasi Mari dia ya, valid masuk atau tidak valid. oke. Ya, apa Pak? Misalkan dia ada siswa datang kelas berapa? Kelas 81. Ini kelas 8 yang aktif di tahun ajaran ini ya, tahun ajaran ini. Jadi kalau nginput nanti yang rapi kalau bisa ya, diisi aja biar rapi, betul. Kalau kosong Ya, atau tulisannya 2021 jelek kelihatannya ya. Ini SPP-nya juga sesuai dengan tahun ajaran dia masuk, ya tahun ajaran, betul. Siapa tahu tahun betul. depan naik, betul nggak? Ya kan? Oke, di kelas 81 ada satu orang nih, si Cici Putrisnya dia mau bayar. Diklik, di sini muncul history dia. Dulu dia pernah bayar berapa saja ya. Misalnya ya, bulan Januari tahun 2002. Oke, ini dia ngupload. Sama nanti kalau waktu nginput data konfirmasi, ya cari aja download-download gambar-gambar struk di internet ya. Oh, berarti kita yang upload sendiri apa? Siswa bisa. Ini kan untuk kalau dia datang ke kantor, kalau dia datang ke lokasi. Ya, 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 ya. misalkan dia pakai WA ngirim, ya. Pak nih Pak, ini kalau dia sisi siapa? Tata usaha ya. Patricia, Kalau orangnya Patricia. datang ke kita. Iya. Kalau uangnya udah masuk ya langsung valid aja di sini, ya.
Kalau si Patricia bayar lagi di bulan Januari, sistem akan nolak. Ya, kenapa? Karena dia sudah bayar. Betul. Betul. Misalkan tapi dia inputnya lebih dari sekali. Jadi ini history ya, historinya dia. Pakai Shopee Letter bisa nggak bayar SPP? Pakai bisa Pak pembayaran. Oke, contoh lah ya. Ini yang valid ya, contoh-contohnya ya. Nanti kalau dia baru transfer ngisinya dari rumah ya berarti konfirmasi larinya. Betul. Ya. Nanti di sini tinggal ngecek uang udah masuk baru divalidasi. Ini story ya kalau dia datang ke kantor. Kalau dia datang ke sekolahan. Oke, lanjut ke akun kurikulum. Sih kebaca sih kurikulum atas nama Junandi. Nanti kalau bisa namanya yang rapih, jangan Jundi gitu. J-nya besar ya, Junaidi, I-nya besar Iskandar ya. Ya. Nah, ini nih kayak gini nanti tanya Mas Adam nih dirapikan nih ya dengan asisten. Oke, ini data guru, data siswa, data matpel, data kelas. Oke, banyak sekali ya bagian apa nih kurikulum tadi ya? Kurikulum. Iya Pak. Itu ngeliat hanya sekadar ngeliat. Oh, lihat doang Itu boleh ya. dia bisa. Nah, dia baru nginput tahun ajaran ini harus rapih nih. Ya, nggak boleh ngisinya pendek-pendek gini, jangan ya. Iya. Jelek gitu nanti ya. Oke, yang bagus. Bla 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 bla. Kasih warna lagi tadi ya, biar bagus ya. Oke, jadwal. Iya. Dia bisa nginput jadwal kelas berapa, ya, gurunya siapa. Kalau nulis jam pakai dibakukan, mau pakai SD boleh atau strip boleh, ya. Kalau pakai strip, saran saya spasi strip. Nah, gitu ya. Iya. Nulisnya jangan begini, jelek nih, dibakukan biar panjangnya sama. Nah, kan enak dilihat. Kenapa di input nggak drop down? Karena kadang selesai jam 11.45 ya kan? Kadang selesai Iya. jam 30 kan? Suka-suka ya. Betul. Betul. Keterangan itu apa maksudnya? Ya, sebelumnya ada upacara atau membawa kaos atau apalah gitu ya. Keterangan itu sifatnya menjelaskan. Pas klik kelas 7 maka ini muncul mata pelajaran yang kelas 7. Klik 9 maka muncul mata pelajaran di kelas 9. Makanya di 9. matpel ini ditentukan nih, matpel kelas 9 apa saja, matpel kelas 7 apa saja, betul. Betul. Kalau bisa namanya pun gini, misalkan ya, IPS terpadu spasi kelas 9 gitu, supaya beda dengan IPS terpadu yang di sini. Betul. Betul. Oh, dibedain namanya ya. Kayak di buku-buku kan gitu di buku, IPS terpadu Iya. spasi kelas 9 ya. Sebenarnya ini udah terklasifikasi ya, cuman kan takutnya nih, misalkan waktu klik jadwal ininya nggak misah nih, dia nggak milih kelas nih. Tuh, ini untungnya udah misah sih, ya kan? Misalkan dia tadi ini udah misah. Ini daftar yang 3 6 9 14 ini miliknya kelas tuh 7, 7. kelas 9 mulai dari nih 5 7 11. Cuman kan yang jadi masalah kadang takutnya kecampur datanya. Kita bingung nih, dia bahasa Indonesia yang baris pertama atau bahasa Indonesia baris kedua. Ya kan, kalau ada kelasnya kan jelas nanti. Kegiatan akademik statusnya apa nih? Kalender ya, ngikut kalender ya, tanggal dan jam, Iya. publish dan publish ini informasi ya. Oke. Tanggalnya sama ya berarti samain aja nih sampai dengannya. Kasih gambar ya biar menarik. Catatan dalam rangka apa gitu ya. Apa bedanya deskripsi sama catatan? Ini mengilustrasikan kegiatan, catatan untuk sisi marketingnya atau sisi nilai di luar objeknya. Secara subjektif kalau ini. Saya melihat Iya. siapa namanya? Si Jaki misalkan saya melihat secara objektif, oh orangnya keriting, ya orang tingginya sekian sentimeter, bentuk badannya agak gemuk misalkan gitu ya. Subjektifnya, oh orang ini sangat baik karena kemarin saya ditraktir bla 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 misalkan gitu ya. Orang ini berprestasi kemarin ketemu dengan gubernur bla bla bla. Nah, itu. Ya itu subjektif. Kepala sekolah saya kira nggak ada masalah juga ya Kak dan Kak. Guru, oke. Kepala sekolah mah, ini apa nih matpelnya kosong? Oh emang kosong ya. Iya. Ini kalau bisa diisi apa ya biarin nggak sepi gitu ya. Misalkan ya bahasa Sunda apa nih muatan lokal ya informatika di sini belajar apa biar biar rapi datanya ya.
Ya, Pak. Oke, Ya, Mas. ya Bu, harus rapi biar enak dilihatnya nanti. Nah, ini ngeliat jadwal ya, kelas 7 sama kelas 8 baru ya. Yang lainnya belum diisi ya. Ya, nanti diisi. Nilai itu kalau ini diklik belum bisa nih. Kenapa belum bisa nih? Karena dia belum ada gurunya. Ya, tapi kalau yang ini diklik udah ada gurunya nih. Nah, muncul nih di sini ya. Ini kan daftar kelas 7 nih, baru satu orang nih kelas 7. Betul? Tapi itu kepala sekolah bisa ya? Bisa. Nilai. Iya, bisa. Nggak bisa Harusnya ya, nggak kepala bisa sekolah kan? harusnya nggak bisa nih. Kepala sekolah harusnya nggak bisa ya. Iya, harusnya cuma ngeliat doang semuanya. Harusnya, betul. Ini kepala sekolah nggak boleh, ini punyanya wali nih mestinya nih. Tunggu sebentar, ini mestinya ya. Coba saya cek dulu ya, PK nilai. PK nilai. Kita kembali ke indeks, PK nilai itu kemana? PK nilai itu ke peserta kelas WPK nilai. WPK, PK nilai ya, PK nilai ke PK nilai. Dia di peserta kelas, jadi ngumpul di peserta kelas dia. PK nilai. Ini mestinya WPK nilai. Mestinya kayak gini nih. Dah, PK nilai ya. Kalau PK nilai itu, kalau WPK nilai, nah mestinya seperti ini dia nih. Kalau ini diklik harusnya nggak bisa. Tuh, nama gurunya belum ada ya. Karena gurunya belum ada, dia belum bisa ngasih nilai dong. Siapa yang ngasih nilai? Ya. Kalau ini Ya. nggak bisa nih masuk ke halaman berikutnya karena sudah ada gurunya. Oke, kelas tadi yang banyak tadi kelas 9 ya. 9 berapa nih? 4 orang nih ya. Harusnya ada 4 orang. Tapi belum ada gurunya nih. Jadwalnya belum. Ini kan semua mata Belum ada pelajaran itunya. kelas 9, tetapi gurunya belum disetting di jadwal. Betul? Betul. Sehingga nggak bisa masuk ke halaman berikutnya. Oke, yang ini 2 orang nih. 2 orang. Tuh, nggak ada mata pelajaran yang sudah diisi gurunya. Baru ini doang nih 1 orang nih. Kita klik. Nah, jadi kalau dia seorang kepala sekolah, mestinya langsung muncul nilai aja ya. Nggak boleh ngedit gini ya. Ya. Jadi, kepala sekolah ya. PK nilai, larinya ke PK nilai. PK nilai 2. PK nilai 2 itu saya bikin PK nilai 2. PK nilai K aja deh. Kepala sekolah PK nilai K. Melihat doang. Berarti di indeks kita include PK nilai 2. Di sini kita include PK nilai 2 peserta kelas, PK nilai 2. Dia masuk kemari, tetapi ya tidak ada halaman input, nggak ada menu. Input. Value-nya dia langsung otomatis.
Dari sini diklik, dia hanya ngeliat doang, betul. Betul. Dari mana tuh kalau loh masukin kok dapat dari mana? Itu di CONMESCLI ya. Di sini abjad nih. Kalau nilainya kurang dari 40 dia E. Oke. Oke. Bayaran SPP juga sama ya. Dia harusnya nggak bisa melakukan ini ya. Nggak begini ya. Harusnya dia langsung ke arsip aja ya. Betul. Betul. PKSPP ya. PKSPP. PKSPPK kepala sekolah. PKSPP 2. Peserta kelas PKSPP oh, saya ada yang salah nih. Bentar ya. PKSPP tadi PK nilai ya. PK nilai K ini semestinya dolar ACT aja nih. Jadi dolar ACT defaultnya ke PK nilai K kepala sekolah ya. PK nilai 2. Jika dolar underscore session C status Status adalah kepala kepala sekolah. sekolah, betul? Ya. Maka ACT-nya ke actionnya ke sini, betul? Ya. Bagus. Bisa ditambahin lagi nanti ya, andai kata yang boleh lihat, misalkan kurikulum dan sebagainya. PKSPP juga sama. Kita putus dulu, kita ecok lagi, kita kasih if PKSPP 2 PKSPK ya, kepala sekolah ya. PKSPP 2 PKSPP 2 kita save as PKSPPK kepala sekolah. Betul? Ini tidak Betul. ada nota-nota input, codingnya juga nggak ada lagi ininya, halaman inputnya. Ini daftar masternya oke, H3 div. Ini halaman inputnya kita buang, langsung muncul di sini, tidak ada menu. Tidak ada menu. Sebab bisa dibuang. Oke, ke pembayaran SPP. Dia lihat ini saja, Beatricia ini gimana sih histori pembayarannya? Oh, dia masih ke PKSPP 2 ya, sebentar. PKSPP? Loh. PKSPP-nya masih salah nih. Session. Oh, ini dolar CT harusnya ya. Ya, menunya adalah dolar AC. Dolar ACT dong, kan sesuai dengan controlling kita ubah di sini ya, if-nya ya. Ya. Bagus. Pas ini diklik. Nah, dia hanya nonton doang ya, yang valid, yang konfirmasi, betul. Betul. Masuk ke kegiatan akademik. Dia hanya nonton doang ya. Oh, kegiatan akademiknya begini udah banyak udah bagus. Oke, sekarang kita masuk ke aktor wali ya. Wali kelas. Untuk dapat wali berarti kita harus ke tabel kelas dong. Guru. Tabel. Ya, wali kelas yang sudah debut ini ya. Nih, tas 01. Siapa nih? NIP-nya 235. Siapa guru 235 terakhirnya? Ini dia nih. Aziz 123 ya. Yang udah diisi ya. Ya. Berarti dia sebagai wali kelas berapa nih? Kelas 71. Jadi nanti siswa yang muncul adalah siswa kelas 71. Satu. Ya. Oke. Aziz bisa ngedit data dia ya. Bisa ganti Bisa. nomor HP, ganti email dan sebagainya. Betul. Betul. Kemudian siswa ini siswa 71 baru satu orang nih. Ya, ini kan siswa 7. Ya. Karena yang login wali kelas 71. Betul. Betul. Matpel juga sama nih. Matpel berarti matpel kelas 71, yang lainnya nggak muncul. Ya. Ya.
Ini daftar matpelnya. Kalau jadwal beda lagi. Jadwal tuh sama kayak matpel, cuman ada hari. Oh, hari Senin, 3 mata pelajaran baru ya. Ini belum ada nih ya. Ya, Nanti diinputnya segera nih. Betul. ya nanti Hanya saya kamu input habis ini bisa setelah seminggu ini. input aja nih. Siswanya, mata pelajarannya, gurunya, betul. Terus naik Betul. kelas 72, kelas 73, 81, 82. Lo bisa nangis kamu tuh. Luas ini. Kemudian ini nilai ya. Nilai ini kelas 71 ya. Kelas Ya, 71 ini mata pelajarannya. Jadi dia ceritanya dapat nilai dari guru-guru nih. Pak Ajis ini daftar nilai saya Pak, ini guru matematika misalkan ya. Pak Yusef datang. Oh, siswanya baru satu ya. Nah, diinput sama dia. Siswa si Beatrice berapa nilainya? 100 misalkan. Atau 98 misalkan ya. Ini misalkan hair misalkan gitu ya. Simpan. Nah, dia langsung, loh, mana nih? Kok nggak simpan? Oh, sorry, sorry, sorry. Ini larinya ke, tunggu sebentar, sebentar. Ini kayaknya ada yang rancu di sini. Bentar ya. Nilai, nilai. Tadi hair ya, ada ya. Hair, ada tuh. Ada A nih 502. Tetapi harusnya gini nih. Ini rancunya gini ya. Mestinya ya, mestinya dia menghapus dulu, nilai yang lama dihapus dulu. Nah, ya. Nah, saat kosong baru dia akan menampilkan data yang terakhir. Atau PK nilai 2 saya benerin dulu coba. PK nilai 2 saya edit dulu bentar. Saya ngambil nilai yang terakhir ya. PK nilai ya. 2. Biskending mestinya ini. Karena tadi harus dihapus dulu. Order by ID nilai deskripsi. Nah, ya harus diginin supaya ya supaya nilai yang terakhir yang dimunculkan. Karena kalau dia input lagi, data yang lama masih ada. Atau kita hapus dulu gimana? Kita sebelum dia input dia menghapus dulu. Delete from TB nilai where yang niche-nya ini dan ID matpelnya ini. Hapus nilai yang siswanya ini dan mata pelajarannya ini. Ya, jadi dia menghapus dulu ya. Hapus dulu otomatis dan baru input yang baru. Nah, gitu kayaknya sih. Dan di periode tahun yang sama lebih lengkap lagi ya. Sebenarnya nggak perlu ID tahun ajaran pun nggak apa-apa karena ID matpel ID matpel oh perlu deh perlu nih takutnya dia nunggak ya nunggak kan ID matpelnya sama ID matpel kelas 7 sama terus ya kan bahasa Inggris Iya. kelas 7 kan ID-nya sama takutnya dia nunggak ya kalau ada ID tahun ajaran kan dia yang dihapus yang tahun ajaran ini pelajaran matematika yang tahun ajaran ini oke. Jadi kalau kita input data baru lagi, 9 kan ya, misalkan ini nih A nih, kenapa 98, 76 nih. Ya, misalkan ini mengulang karena kemarin sakit. Misalkan gitu ya. Dia langsung update nih. Yang lama dihapus, dia langsung ambil yang baru. Ini untuk si siapa? Wali ya, Wali ya. Wali. Tahsin juga sama input. Sama histori kegiatan akademik dia pengen tahu boleh. Coba kita masuk ke login siswa ya. Siswa itu S1 ya. S1 123. Betul. Nanti passwordnya samain aja. Kalau nggak gitu nanti Iya, kamu Pak. ingat-ingat bingung nih. Ini kelas 9 ya, si siapa? Anhar Goldi ya. Bisa ngeliat guru. Kayak data guru nggak usah. Oh, Data ini guru. daftar semua guru kalau ini guru ya.
Iya, Kalau siswa ya kelas 9 aja. Betul. betul. Kalau matpel kelas 9 aja. Ya. Kalau Iya, jadwal kelas 9 aja. Belum aja ya, jadwal kelas 9 ya. belum. Kalau nilai kelas 9 yang untuk dia doang. Betul. Iya, Tapi ini belum diisi ya, nggak muncul. Coba login ke Beatricia tadi, apa Beatricia itu? Beatricia Patricia S2 ya. Oke, kita logout dulu aja ke Patricia yang sudah ada nilainya. Di jadwal Patricia hari Senin sudah ada. Ya, karena dia kelas 7 ya. iya, Nilai Patricia ini sudah ada nih muncul. Betul. iya sudah. Kemudian historinya, SPP-nya dia ini ya. Oh, ini belum dibaca nih transferannya gitu ya. Kalau dia udah valid, dia nggak bisa ngapus, ya nggak bisa, kan udah dicek sama admin. Tapi kalau dia belum divalidasi oleh admin, dia bisa ngapus, Hapus. bisa ubah juga. Oh salah kemarin, salah struknya, dirubah bisa. Kebayang ya? Kebayang, kebayang. Tapi kalau udah valid nggak bisa, ubah hapus ini nggak bisa dia. Academic history, cakep ini sistemnya ya. Jadi ini harus benar-benar ngelotok ini. Untuk foto, ini fotonya kan tadi ada aktor yang fotonya hilang ya. Itu di login itu. Dikunci di login. Cek gambar nih GB. GB-nya apa nih? GB-nya admin JPG. Ya, dia ngambil GB wali kelas.png. Ya, jadi gambarnya ngambil dari situ. Oke, saya kira itu jelas sekali nih ya, kompleks dan umum dan unik gitu loh ya. Tapi Iya, kita paham suatu sistem. Misalkan nanti suruh mempelajari sistem di SMA ya sama, SMK sama. Bedanya apa sama SMA SMK? Ini kan tuh SMP ya. di SMP. Bedanya apa dengan ini misalkan ya? SMA mungkin gurunya yang masukin nilai. Oke, berarti guru login, ya dikembangin lagi. Kalau SMK ya mungkin pelajarannya ganti, ya ada praktek, ada teori, Iya, ada magangnya. Ya, mungkinnya dikembangin lagi kalau SMA itu ada nilai apa tuh MKKP ya. iya. Tapi Mas Adi saya mau nanya, ini kan nilainya kan nilai kayak hanya UAS ya. Kalau misalkan mau ada nilai UTS gitu, gimana? Nah, itu dia tuh agak kompleks tuh. Jadi gini, untuk nilai sendiri ya, ini nilai langsung sini sebenarnya, bukan rata-rata gabungan semua ya. Nilai ya, nilai itu lari ke sini nih coba nih kita masuk ke kolom tabel nilai. Itu di atas. Ini ya, kan? Yang itu yang di bawah, yang di tahun ajaran. Nah. Iya, berarti ditambahin lagi di sini kolom nilai 2 dan abjad 2. Ya. Tapi nantilah biar dosen yang ngoreksi dulu ya. Iya.